Hai adik-adik, baiklah kita akan membahas tentang Soal 5. Oke, yang pertama ada pertanyaan tentang topik. Mari kita mulai menjawab pertanyaan ini ya. Caranya kita harus mencari dulu topik dari setiap paragrafnya. Nah, untuk membacanya silakan adik-adik pause ya. Langkah selanjutnya kita mencari subjek yang sering dibahas di teks atau kata yang sering diulang. Ini kakak sudah bantu dengan cara membold atau menebalkan kata-kata yang penting. Silahkan di pause ya. Baiklah, setelah kita mengetahui subjek dan juga main idea dari masing-masing paragraf, kita bisa langsung menjawab jawaban ini ya. Untuk pertanyaan nomor 1, what does the passage mainly deal with? Ya, jawabannya adalah yang B. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita punya pertanyaan restatement. Seperti yang sudah kakak pernah bilang ya, restatement itu sebenarnya pengulangan dari kalimat yang ada di pertanyaan. Jadi kamu nggak usah membaca kembali ya, membaca ulang semuanya gitu. Jadi cuman baca kalimat yang ada pengulangannya. Nah, untuk maknanya dari kalimat tersebut kurang lebih seperti ini ya. These earthquakes can occur as rock is moving to fill in spaces where magma is no longer present. Berarti maknanya kurang lebih gempa-gempa vulkanotektonik tadi dapat terjadi ketika batuan bergerak untuk mengisi rongga-rongga yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh magma tadi. Berarti kalau kita cocok ini, nah kemungkinan jawabannya itu yang C ya. Mirip kan? Jadi di sini kamu bisa lihat nih warna-warnanya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru ya. Nah itu tuh kurang lebih mirip artinya dengan yang ada di atas tadi. Contohnya dapat terjadi, berarti are possible to happen. Terus rongga-rongga kosong yang telah ditinggalkan oleh magma itu bisa diganti dengan the empty area left by magma. Dan batuan bergerak untuk mengisi itu bisa diganti dengan is filled by moving rock. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia mirip banget tapi kata-katanya cuma diganti sedikit-sedikit saja. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya kita punya kata sinonim nih. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya kita harus tahu ya artinya. Tapi kalau nggak tahu ya dicoba aja deh ya, untuk mencari jawaban yang paling tepat. Kalau nggak kamu bisa baca paragrafnya. Kakak langsung aja ya dari makna leksikal si sustain ini. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini kurang lebih makna leksikalnya. Jadi, to make something continue for some time. Jadi, untuk membuat sesuatu terus menerus. Berarti jawabannya yang prolong ya, berlanjut. Jadi jawabannya yang dodol. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Di nomor 4 ini kita punya author motivation namanya ya. Jadi apa sih yang memotivasi penulis untuk menulis teks tersebut? Nah, pertanyaan ini tuh jenis pertanyaan yang lumayan baru. Jadi kita harus cari dulu topik dari si teksnya. Tadi kita kan udah tahu ya topiknya di pertanyaan yang nomor 1. Nah, dari sana kamu harus bisa melogikakan kira-kira apa sih yang melatar belakangi penulisan teks ini. Nah, kalau diartiin kurang lebih seperti ini. Jadi kamu tinggal milih nih A, B, C, D, E. Dan kamu harus memikirkannya baik-baik secara logis dan secara yang masuk akal gitu. Jadi kira-kira apa sih yang berhubungan dengan volcanic earthquake yang bisa menjadi latar belakang dari penulisan teks ini. Biasanya sih yang menguntungkan bagi si pembaca kan ya. Yang namanya baca teks kita harus punya sesuatu gitu, feedbacknya buat si pembacanya. Jadi kalau disimpulkan yang pasti yang paling bagus nih yang B. Kenapa? Karena teks ini tuh berisi informasi yang mengenalkan apa itu gempa, ya kan?
Dan di sini tuh yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik sama contoh kejadiannya dan warga sekitar yang telah paham tanda bahayanya, juga upaya penyelamannya. Jadi kemungkinan besar jawabannya yang B ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 5. Di nomor 5 ini teksnya udah berbeda ya. Which group of readers can take the positive side of the passage? Ini disebutnya intended audience questions. Ini juga sama ya, ini pertanyaan yang lumayan tricky, jadi nggak bakalan ada di teksnya. Kita harus mencari apa? Kita harus tahu. Kita harus mencari topik. Jadi di sini setelah kita tahu topiknya, kira-kira siapa sih yang paling mendapat keuntungan dari teks ini? Nah, kalau kamu udah tahu ya teksnya tentang apa, nah ini tuh ternyata mengacunya dengan pertanyaan yang nomor 6. Jadi jawabannya yang paling cocok itu yang Dodo, people with osteoporosis. Nanti kita lihat ya di pertanyaan nomor 6 itu topiknya apa. Oke deh, let's reveal what is the main idea of the text. Oke, main idea gampang ya. Kita cari apa? Topiknya dulu. Jadi kata-kata yang sering muncul atau subjek dari teks tersebut. Jadi kata-kata yang sering diulangnya apa? Terus kamu baca main idea dari setiap paragrafnya ya. Biasanya terdapat di kalimat pertama masing-masing paragraf, tapi tidak selalu ya. Oke, kita lihat dulu ide pokok dari setiap paragraf ya. Kamu bisa baca. Nah, ini dia ide pokoknya. Jadi di paragraf pertama, para peneliti di Hong Kong menemukan bahwa mengkonsumsi teh hijau itu dapat meningkatkan kesehatan tulang ya. Di paragraf kedua, para peneliti ini menyimpulkan bahwa ternyata minuman tersebut yaitu teh hijau memiliki potensi untuk membantu mencegah dan mengobati osteoporosis. Terus di paragraf ketiga, banyak penelitian ilmiah mengenai berbagai manfaat bagi kesehatan gitu ya, terutama kesehatan tulang. Terus di paragraf keempat ada kesimpulan dari penelitian tersebut, ternyata memang zat yang terdapat di dalam teh hijau ini bermanfaat bagi kesehatan tulang gitu. Nah, makanya subjek atau kata yang sering diulangnya pun banyak nih, yaitu improving bone health dan green tea. Jadi sebenarnya kata health dan bone health dan green tea ini sangatlah sering banyak diulang gitu ya sebagai topik dari teks ini. Makanya jawabannya untuk nomor 6 ini, what is the main idea of the passage? Bisa nebak sendiri ya, berarti harus ada kata green tea dan bone health-nya itu yang A. Nah, itulah kenapa jawaban nomor 5 itu yang people with osteoporosis ya kan, karena topiknya itu tentang green tea yang bisa meningkatkan kesehatan tulang. Jadi ya pastinya untuk orang-orang yang membutuhkan kesehatan tulang, informasi kesehatan tulang, itu orang-orang yang osteoporosis gitu ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 7. It can be concluded from the passage that. Ini pasti sering banget ketemu ya, pertanyaan yang true or false. Ini disebutnya implied detail question. Jadi kita harus nyari mana yang true nih di sini. Kita harus cari mana yang benar berdasarkan rujukan teksnya. Kita nggak tahu nih bisa di atas, di bawah, atau di mana aja gitu ya di teksnya. Caranya gimana? Caranya kita harus cari dulu kata kunci dari masing-masing pilihannya, baru di scanning dulu di teksnya, setelah itu baru dibaca kalimatnya gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Jadi ini tuh jawabannya harusnya yang C nih. Nah, yang diambilnya dari kalimat yang ono ya. Kita bacain. Nah, informasi yang mendukungnya ini sebenarnya ada di 2 paragraf ya. Yang pertama dia bilang, researchers they found that the tea contains a group of chemicals that can stimulate bone formation and help slow its breakdown. Jadi di sini dia bilang bahwa si researcher itu sudah menemukan bahwa si teh ini mempunyai beberapa jenis bahan kimia yang bisa menstimulasi pembentukan tulang dan juga menolong pengapuran gitu ya, proses pengapuran. Terus mereka juga menemukan di paragraf 4 nih bahwa EGC boosted the activity of a key enzyme that promotes bone growth. Jadi si EGC ini dia bisa memboosting aktivitas enzim kunci gitu ya, atau enzim utama yang bisa mensupport pertumbuhan tulang gitu. Jadi jawabannya harusnya yang C nih. Kata kuncinya itu adalah researchers, substance ya, dan juga improve bone health. Nah, berarti
Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa peneliti nih yang telah menemukan zat-zat spesifik apa saja yang ada di teh hijau ini yang bisa meningkatkan kesehatan tulang gitu. Lanjut ke nomor 8 ya. Oke, di nomor 8 ini kita ketemu sama sentence intention ya. Jadi penulisan kalimat itu gunanya buat apa sih nulis kalimat itu? Gue dijawab cuma ya udah ditulis aja Kak biar semuanya tahu ya. Tahu itu mah. Tapi kita harus tahu ini tuh penulis ngapain sih nulis ini gitu, tujuannya buat apa. Nah, caranya itu kita lihat dulu dari kalimat yang dituju gitu. Dari kalimat di mana sih kalimat itu berada. Terus ini ya ada di paragraf yang keempat. Jadi kalimat yang ini. The green tea components did not cause any toxic effects to the bone cells they know. Dia menambahkan informasi bahwa komponen-komponen teh hijau tersebut tidak memiliki dampak buruk atau yang meracuni gitu ya pada sel-sel tulang. Nah, terus kita lihat kalimat-kalimat yang terdekat nih. Nah, ada di dua kalimat sebelumnya ya. Dia menyebutkan manfaat-manfaat dari komponen-komponen tersebut bagi tulang nih. Yang pertama mendukung pertumbuhan dan kekuatan tulang. Kalimatnya EGC promotes bone growth by up to 79%, strengthens the bones. Terus menghambat aktivitas sejenis sel yang dapat merapuhkan atau melemahkan tulang. Kalimatnya EGC block the activity of a type of cell that breaks down or weakens the bones. Nah, setelah itu baru deh kita lihat pilihannya dan jawaban paling tepat itu yang D. Assure the readers that green tea will be of benefit to the bone cells. Jadi sesuai dengan informasi pada kalimat-kalimat tadi yang kita baca ya kan, bahwa dia itu memfokuskan gitu manfaat komponen dalam teh hijau bagi kesehatan tulang gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 9. In which paragraph does the writer elaborate the chemical components of green tea that stimulate bone formations and help slow its breakdown? Kayaknya ini udah pernah kita baca ya. Jadi ini tuh pertanyaan where in the passage. Gampang kok ngejawabnya. Kita lihat ya. Yang harus kamu lakukan itu kita cari di dalam teks kata kunci yang di pertanyaannya, yaitu chemical components, terus bone formation dan juga breakdown. Yang paling gampang sih kayaknya breakdown ya sama komponen. Nah, ternyata kata-kata tersebut itu ada di paragraf yang ini nih. Dia bilang 3 major green tea components. Terus bone formationnya dia ganti dengan bone growth. Terus breakdowns-nya juga ada. Dia bilang block the activity of a type of cells that breaks down or weakens the bones. Nah, jadi jawabannya di mana tuh? Kira-kira? Iya, jawabannya ada di paragraf yang keempat. Jadi jawabannya yang Bandung. Apa kan? Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan vocabulary lagi nih. Promotes. Ya, promotes. Nah, kita lihat kira-kira pilihan jawaban mana nih yang paling cocok. Pasti kalian udah tahu dong. Ya kan? Promoting. Tapi di sini yang ditanyakan itu adalah the opposite. Jadi bukan sinonim ya, tetapi antonim atau lawan katanya. Yuk kita lihat dulu kira-kira promotes itu artinya apa sih. Nah, promotes itu ya di paragraf 4 tadi, menguatkan tulang. Jadi sesuai dengan mendorong atau mendukung pertumbuhan tulang. Artinya itu to help something to happen. Berarti antonimnya kan tidak menolong atau menghambat, to prevent somebody or something from doing something. Maka jawabannya yang A gitu ya. Terima kasih. Jadi nanti ya semoga kita bisa ketemu di session tatap muka lagi. Itu dulu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.